Banyak pria mencari keajaiban di dalam botol atau bungkus jamu tanpa benar-benar memahami apa yang sedang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka. Hari ini, kita bicara tentang Eurycoma longifolia atau yang Anda kenal sebagai pasak bumi. Di media sosial, ia sering dijuluki Viagra dari hutan. Tapi, sebagai dokter, saya ingin Anda melihat melampaui jargon pemasaran itu. Pasak bumi bukan obat ajaib yang bekerja dalam 30 menit. Ia adalah long game. Kita bicara tentang modulasi hormon. Secara biologis, performa pria bergantung pada poros, hipotalamus, hipofisis, gonad. Pasak bumi bekerja di sana. Ia tidak hanya merangsang pelepasan testosteron, tapi yang lebih penting, ia melepaskan testosteron yang terperangkap oleh SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. Data menunjukkan, pada pria dengan kadar hormon rendah, ekstrak pasak bumi dapat meningkatkan kadar testosteron hingga 37% dalam waktu 4-5 minggu penggunaan konsisten. Jangan tertipu dengan efek sugesti sesaat. Mari kita bedah bagaimana tanaman ini berinteraksi dengan sel Leydig di testis Anda. Mari kita masuk ke data yang lebih dalam. Mengapa pasak bumi berbeda dengan kafein atau stimulan biasa? Jawabannya ada pada senyawa aktif bernama uripeptides. Dalam sebuah studi double blind yang melibatkan 109 pria, kelompok yang mengonsumsi 200 mg ekstrak pasak bumi harian menunjukkan peningkatan signifikan dalam libido dan fungsi ereksi dibandingkan kelompok placebo. Namun catat ini, efeknya tidak instan. Tubuh memerlukan waktu untuk membangun akumulasi bioaktif ini di dalam aliran darah. Selain itu, ada aspek kortisol buffering. Stres adalah pembunuh nomor 1 performa pria. Saat kortisol, hormon stres Anda tinggi, testosteron Anda akan turun. Ini hukum alam biokimia. Pasak bumi bekerja sebagai adaptogen yang menurunkan level kortisol hingga 16%. Artinya, ia tidak hanya membantu Anda secara fisik, tapi juga secara mental dengan menurunkan rasa cemas atau performance anxiety. Jadi, jika Anda bertanya apakah ini aman, secara medis, dosis 200-400 mg per hari pada subjek sehat tidak menunjukkan toksisitas pada hati maupun ginjal. Tapi, ada aturan mainnya yang seringkali diabaikan oleh produsen suplemen murah. Sekarang, mari kita bicara jujur. Pengetahuan tanpa dosis yang tepat hanyalah informasi yang sia-sia atau bahkan bisa berbahaya. Banyak dari Anda mungkin pernah membeli kapsul pasak bumi di pasar atau toko online yang tidak jelas izinnya. Masalahnya bukan hanya pada efektivitas, tapi pada keamanan organ dalam Anda. Secara medis, dosis standar yang digunakan dalam uji klinis untuk meningkatkan vitalitas adalah 200 hingga 400 mg ekstrak standar per hari. Ingat kata kuncinya, ekstrak standar. Ini berbeda dengan bubuk akar kayu yang digiling biasa. Ekstrak standar memastikan kadar eurycomanon, zat aktif utama di dalamnya, berada pada level yang cukup untuk memicu respons hormonal. Namun ada sisi gelap yang harus saya sampaikan sebagai dokter. Karena popularitasnya, banyak produk di pasaran yang dicampur dengan BKO atau bahan kimia obat, seperti sildenafil. Jika Anda mengonsumsi pasak bumi dan merasakan jantung berdebar kencang, pusing hebat atau pandangan kabur dalam 30 menit, itu kemungkinan besar bukan reaksi alami tanaman, melainkan efek samping zat kimia ilegal. Siapa yang harus berhati-hati? Jika Anda memiliki riwayat kanker prostat, penyakit hati kronis, atau sedang menjalani pengobatan diabetes, Anda wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai. Pasak bumi dapat mempengaruhi kadar gula darah dan profil hormonal secara signifikan. Jangan mengorbankan kesehatan jangka panjang demi kepuasan jangka pendek. Sampai di titik ini, Anda sudah memahami biokimia dan dosisnya. Namun, ada satu rahasia medis yang sering dilewatkan. Pasak bumi tidak bekerja dalam ruang hampa. Efektivitasnya sangat bergantung pada lingkungan di dalam tubuh Anda. Inilah yang kita sebut sebagai optimalisasi bioavailabilitas. Jika Anda mengonsumsi pasak bumi tapi masih kurang tidur, stres berat dan mengonsumsi makanan tinggi gula,
Anda sebenarnya sedang menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan. Mengapa? Karena gula darah yang tinggi akan langsung menekan sensitivitas sel Leydig terhadap rangsangan hormon. Hasilnya, suplemen mahal Anda hanya akan menjadi urin yang mahal. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari pasak bumi, saya menyarankan sinergi dengan dua hal, latihan beban dan asupan seng, zinc. Latihan beban besar seperti squat atau deadlift memicu lonjakan alami hormon pertumbuhan yang kemudian akan disempurnakan oleh kerja pasak bumi. Zinc berfungsi sebagai katalisator agar konversi hormon tersebut berjalan sempurna. Satu hal lagi, jangan konsumsi ini secara terus-menerus tanpa henti. Dalam dunia medis, kita mengenal istilah down regulation. Tubuh bisa menjadi kebal jika terus-menerus dipicu. Gunakan siklus. 5 hari konsumsi, 2 hari istirahat. Ini menjaga reseptor hormon Anda tetap sensitif dan responsif. Ingat, tujuannya adalah membangun sistem tubuh yang kuat secara mandiri, bukan ketergantungan pada zat luar. Banyak pasien bertanya kepada saya, "Dok, kapan waktu terbaik meminumnya? Sebelum makan atau setelah makan?" Ini bukan sekedar masalah perut kenyang atau kosong, tapi tentang penyerapan optimal di usus halus. Secara medis, saya menyarankan Anda mengonsumsi ekstrak pasak bumi 30 hingga 60 menit setelah sarapan. Mengapa? Karena senyawa urikomanon bersifat lipofilik. Ia lebih mudah diserap jika ada sedikit lemak dari makanan Anda. Selain itu, mengonsumsinya di pagi hari selaras dengan ritme sirkadian tubuh, di mana produksi testosteron alami kita berada di puncaknya. Jangan meminumnya tepat sebelum tidur, karena efek adaptogennya bagi sebagian orang justru bisa meningkatkan kewaspadaan dan membuat Anda sulit terlelap. Kemudian, perhatikan cara hidrasinya. Pasak bumi bekerja dengan meningkatkan metabolisme seluler. Anda harus meningkatkan asupan air putih minimal 500 ml lebih banyak dari biasanya untuk membantu ginjal memproses sisa metabolisme. Dan satu tips profesional, jangan mencampurnya dengan air panas mendidih jika Anda menggunakan bentuk bubuk murni, karena suhu ekstrim dapat merusak struktur protein halus dalam uripeptides. Gunakan air suhu ruang atau hangat kuku saja. Sebelum saya tutup, saya ingin menjawab satu komentar yang sering muncul di kanal ini. "Dok, kalau saya sudah usia 50 tahun ke atas, apa masih mempan?" Jawabannya, justru di usia itulah Anda paling membutuhkan dukungan hormonal. Namun, ekspektasinya harus realistis. Anda tidak sedang mengejar performa usia 17 tahun, melainkan vitalitas terbaik di usia Anda sekarang. Saya ingin dengar dari Anda di kolom komentar. Siapa di sini yang sudah pernah mencoba pasak bumi? Apakah Anda merasakan efeknya dalam 1 minggu, atau justru tidak merasakan apa-apa? Tuliskan pengalaman Anda dan mari kita diskusikan apakah dosis yang Anda gunakan sudah tepat atau belum. Jadi, kesimpulan kita hari ini, pasak bumi adalah alat yang kuat jika digunakan dengan ilmu. Pertama, pilih ekstrak standar, bukan sekedar bubuk kayu. Kedua, gunakan dosis 200 hingga 400 mg. Ketiga, barengi dengan gaya hidup rendah gula dan latihan beban. Ingat, tubuh Anda selalu bicara. Jika Anda merasa lelah, loyo, atau kehilangan gairah, itu adalah sinyal bahwa ada sistem yang tidak seimbang di dalam. Jangan hanya menutup sinyal itu dengan obat instan, tapi perbaiki akarnya. Saya Dr. Ayunda dari Tubuh Bicara. Jaga kesehatan Anda, karena tubuh Anda adalah aset terbesar yang Anda miliki. Sampai jumpa di edukasi medis berikutnya.